Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar audiens? Oke, terima kasih telah menghadiri seminar hari ini. Hari ini kita kedatangan pemateri ya tentang saudara Juan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, untuk materi hari ini tentang apa, saudara Juan? Materi hari ini kita akan membahas mengenai strategi produk, siklus hidup produk, kemudian diferensiasi produk. Oke, jadi strategi produk itu seperti apa ya Mas Juan? Kalau boleh tahu? Di sini ada konsep strategi produk, yaitu ada 3, yaitu strategi produk, kemudian produk, dan terakhir tujuan. Strategi produk ini yaitu suatu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan, mengelola, dan mempertahankan produk agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi dalam suatu produk itu ada strategi untuk bisa memasarkannya. Seperti kita menciptakan produk, sudah pasti kita sudah tahu dong target pasarnya itu siapa dan untuk siapa gitu kan. Dan kita harus bisa mengelola cara strategi dengan baik, kemudian mempertahankan produk agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan value terhadap produk kita agar dapat diterima dan dinotis oleh calon konsumen kita gitu. Oke, baik. Video audiens, tanpa berlama-lama kita dengarkan pemaparan materi dari saudara Juan. Dipersilakan. Yang pertama, yang tadi sempat saya bahas, strategi produk, kemudian ada produknya itu sendiri, yaitu segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Jadi kita mempunyai produk, sudah pasti kita sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh calon konsumen kita atau masyarakat kita gitu. Jadi produk kita kalau bisa harus memenuhi berdasarkan riset yang dibutuhkan oleh orang-orang banyak gitu. Dan tujuannya seperti apa? Tujuannya untuk menciptakan nilai unggul dan keunggulan kompetitif. Yang artinya menciptakan nilai unggul itu produk kita harus mempunyai value, harus mempunyai pembeda dari produk-produk lain. Yang mengungguli produk kita itu apa? Kemudian keunggulan yang dari kompetitif itu apa? Misalnya kalau dari produk smartphone, antara produk kita A, kemudian kompetitifnya itu B, kita sebagai mempunyai produk A harus bisa mempunyai nilai lebih, contohnya kayak dari kualitinya, sedangkan dari kompetitor lain itu kualitinya mungkin di bawah kita, jadi artinya nilai unggul. Untuk kemudian ada siklus hidup produk atau product life cycle atau PLC. Yang pertama ada PLC, yaitu menjelaskan perjalanan suatu produk sejak pertama kali diperkenalkan ke pasar hingga akhirnya ditarik dari peredaran. Artinya perjalanan produk sejak pertama kali diperkenalkan itu ke pasar itu seperti apa sampai akhirnya sudah tidak diminati konsumen lagi, itu seperti apa. Kemudian dengan cara apa bisa mengembangkan itu lagi, fungsinya yaitu membantu perancangan strategi harga, bagaimana harganya itu dapat bisa bersaing, dapat bisa mendapatkan harga terbaik dan diterima oleh konsumen. Kemudian jalur distribusi dan pengembangannya seperti apa? Jalur distribusinya itu menurut saya pribadi yang baik itu harus mempunyai jalur distribusi yang sangat luas. Misal kalau makanan kita harus mendistribusikan itu ke banyak agen atau warung-warung atau waralaba dan lain sebagainya gitu kan, supaya produk kita mudah untuk dikenal dan diminati oleh konsumen gitu kan. Kemudian di sini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap introduction atau pengenalan, dan yang kedua ada growth, pertumbuhan, dan yang ketiga maturity, yaitu di tahap pematangan, dan yang terakhir ada tahap decline atau tahap penolakan. Kemudian di tahap introduction ini atau perkenalan, produk itu harus bisa memperkenalkan produknya itu sendiri kepada calon konsumen atau masyarakat, di mana fase awal ini diluncurkan ke pasar. Dengan tahap ini konsumen belum sama sekali mengetahui apa yang ada dalam produk kita, baik dari value-nya maupun dan
dan biaya promosi tinggi. Dan strateginya itu fokus pada promosi dan edukasi pasar untuk mengenalkan produk. Jadi untuk produknya bisa dikenal oleh banyak orang, itu cara dan strateginya harus kita harus fokus pada promosi. Jadi harus lebih fokus lagi promosinya, lebih banyak lagi promosinya, dan dapat mengedukasi dari knowledge produk itu sendiri, kemudian dapat dikenalkan dengan calon konsumen. Dan poin ketiga, perusahaan biasanya rugi di tahap ini atau investasi awal. Kenapa bisa dibilang rugi di tahap ini? Karena yang namanya baru mengeluarkan produk pasti memerlukan banyak anggaran atau biaya. Contohnya untuk apa? Untuk biaya promosi, untuk biaya iklan, atau lain sebagainya. Jadi belum ketahuan untungnya gimana seperti itu. Dan yang selanjutnya ada tahap atau bisa dibilang tahap pertumbuhan. Pada fase ini perusahaan mulai memperoleh keuntungan signifikan, namun juga menghadapi persaingan baru karena pesaing mulai untuk pasar dengan produk serupa. Artinya di tahap ini sudah ada peningkatan dalam penjualan, sudah ada peningkatan dalam sukses order seperti apa, sampai menunjukkan produk itu laku terjual dengan baik di pasar gitu. Karakteristiknya seperti apa? Yaitu penjualan dan laba naik, pesaing masuk. Semakin tinggi penjualan, semakin banyak yang ingin menyaingi. Semakin bagus produk, pasti otomatis semakin banyak kompetitor yang masuk. Tuh. Kemudian strateginya apa? Strateginya yaitu memperluas jalur distribusi. Kalau produk kita ingin lebih unggul, ingin lebih banyak dikenal oleh banyak orang, itu harus memperluas jalur distribusinya. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa bermitra, bekerja sama dengan berbagai macam supportif yang lainnya, kemudian menambahkan fitur atau diferensiasi merek dan menguatkan promosi. Untuk fokusnya menjaga loyalitas konsumen awal. Untuk selanjutnya ada di tahap maturity atau pematangan. Nah, di tahap pematangan ini produk ini bertahan atau perusahaan perlu melakukan 3 bentuk modifikasi utama yang mempunyai karakteristik penjualan puncak, pasar jenuh, pertumbuhan melambat. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu poin pertama market modification, kemudian poin kedua ada product modification, dan yang terakhir poin ketiga marketing mix modification. Yang artinya market modification, modifikasi pasar, yaitu strategi untuk memperluas atau mengubah pasar yang ada agar tetap diminati dan penjualan meningkat. Artinya di sini kita dapat memperluas strategi ataupun memperluas jalur distribusinya supaya orderan kita masuk lebih banyak lagi dan laba lebih besar. Tentunya menarik konsumen baru. Kemudian yang poin kedua ada product modification atau modifikasi produk. Di sini strateginya yaitu menarik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen, baik dari segi kualitas, fitur maupun desain. Jadi modifikasi produk ini yang harus kita modifikasi itu di produknya. Yang sebelumnya tadi kan pasarnya, kalau ini produknya. Jadi kita harus memberikan improvisasi terhadap produk kita sendiri, baik dari value, build quality maupun yang lainnya, sehingga kualitas dan fitur dan desainnya dapat berkembang dengan baik. Itu modifikasi produk. Kemudian poin ketiga, marketing mix atau marketing mix modification atau modifikasi campuran pasaran. Ini di mix semuanya dari poin 1, 2 hingga 3, yaitu mengubah elemen-elemen bauran pemasaran seperti 4P. Apa itu 4P? Product price, place, promotion. Nah, 4P itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan produk atau bisnis untuk meningkatkan daya saing produk di pasar. Dengan adanya produk yang baik, lalu harga yang tepat dan masuk dalam pasaran, sehingga banyak diminati oleh calon konsumen, kemudian tempatnya juga strategis dan promosinya baik serta tepat, itu akan dapat menjaga keberlangsungan dan meningkatkan laba dalam perusahaan ataupun orderannya. Kemudian di sini ada kita masuk di tahap decline atau saya bilang tahap penurunan. Di tahap decline ini terjadi ketika produk mulai kehilangan daya tarik di mata konsumen. Artinya produk itu sudah tidak menarik lagi di
di mata konsumen dengan cara disebabkan munculnya produk yang lebih modern, teknologi baru, perubahan selera konsumen. Karena hal ini terjadi karena apa? Hal ini terjadi karena kurangnya inovasi dalam produk tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya produk kita diminati lagi oleh konsumen atau orang banyak dan dapat bersaing di kompetitor lain? Itu harus bisa memberikan inovatif, harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, harus dapat menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Kemudian karakteristiknya seperti apa? Penjualan menurun drastis dibandingkan ini, produk tergantikan inovasi. Yang sempat tadi saya bilang sebelumnya, yaitu kurangnya inovasi sehingga produk tidak diminati lagi oleh calon konsumen. Strateginya untuk apa dalam tahap pengembangan ini? Di sini ada dua strategi. Dalam suatu perusahaan pasti ada yang namanya harvesting dan investing. Untuk apa? Harvesting itu kurangi biaya, ambil sisa keuntungan. Spesifiknya, harvesting itu dengan cara memberhentikan investasi pada suatu bisnis, baik itu memberhentikan iklan, menarik sahamnya dari yang lainnya, tidak berinovasi lagi, dan tetap produknya itu masuk di pasar sampai produk itu terjual dan keuntungan bisa kita ambil. Kemudian divesting itu apa? Kalau divesting itu tarik produk dari pasar. Kalau harvesting itu secara perlahan, kalau divesting itu langsung cut off. Artinya divesting itu langsung menjual perusahaannya atau menutup total produknya, sehingga produk tidak dapat dijual atau diperjualbelikan lagi di pasar gitu. Kemudian sini ada konsep diferensiasi. Diferensiasi itu merancang perbedaan yang bernilai dalam penawaran. Jadi yang dimaksud merancang perbedaan yang bernilai dalam penawaran ini, kita mempunyai suatu produk, orang itu akan beli kita tanpa harus meng-compare harganya dengan kompetitor lain. Artinya produk kita harus mempunyai value. Kemudian fungsinya hindari perang harga, berikan keunikan, perkuat positioning. Nah, yang saya bilang kan, produk itu harus mempunyai value sehingga bisa menghindari perang harga. Ya, gitu. Kemudian memberikan keunikan, kelebihannya apa, unikan dari produk kita apa, gitu. Kemudian positioningnya itu kuat di mata konsumen, itu tidak berubah. Oke. Yang kedua ini ada dimensinya. Di sini ada 5 pilar, yaitu produk, pelayanan, distribusi, orang, dan yang terakhir citra. Di dalam suatu produk ada yang namanya kualitas, fitur, desain inovatif. Apa itu kualitas? Produk yang bagus itu produk yang sangat berkualitas. Kemudian mempunyai fitur yang menjanjikan atau dapat bisa mengikat calon konsumen untuk membelinya. Kemudian desain yang inovatif. Desain yang inovatif seperti apa? Desainnya yang futuristik, yang timeless, tak lekang oleh waktu, gitu kan. Kemudian di sini ada layanan, yaitu ada purna jual, garansi, pengiriman cepat. Purna jual itu konsumen, contohnya di bidang smartphone, kalau kita ingin menjual, ingin membeli atau ingin memasarkan lebih luas lagi, itu mudah dijangkau. Kemudian garansinya dapat diklaim di berbagai macam tempat gitu dengan mudah, gitu, praktis gitu loh. Dan pengiriman cepat. Pengiriman cepat ini yaitu layanan berupa servis. Jadi sudah diisi oleh tenaga kerja yang berpengalaman atau manajemen yang baik sehingga dapat menciptakan pengiriman yang sangat cepat. Kemudian di jalur distribusinya aksesnya mudah dan ketersediaan luas. Aksesnya mudah itu yaitu dapat pelanggan atau konsumen dapat membeli produk kita itu dengan mudah tanpa harus memikirkan banyak hal. Misalnya kita mau beli smartphone A, kita harus ke kota Z dulu, jauh, kan nggak mungkin kan. Jadi supaya mudah itu kita harus bisa menciptakan cabang dari berbagai macam. Kemudian dari orang, pelayanan karyawan, kemudian keahlian, dan yang terakhir citra, simbol merek, dan brand story. Oke. Intinya diferensiasi yaitu ini ada diferensiasi penting karena membuat konsumen punya alasan memilih produk, kemudian membangun loyalitas merek, hingga memperpanjang siklus hidup produk, dan terakhir memberikan keunggulan kompetitif. Nah, hubungan PLC dan diferensiasi itu yaitu hubungan antara PLC atau product life cycle dan diferensiasi
Keduanya merupakan strategi penting dalam manajemen produk dan pemasaran untuk menjaga daya saing serta memperpanjang umur produk di pasar. Yaitu ada tiga, yaitu growth and maturity atau diferensiasi sosial, kemudian inovasi dan diferensiasi memperpanjang umur produk, dan yang terakhir diferensiasi dapat sebuah positif produk di kurva PLC. Kesimpulannya di sini tertulis dengan demikian diferensiasi dari PLC saling berkaitan, jadi semuanya itu saling berkesinambungan. Jadi kalau kita mempunyai suatu produk dan produk itu ingin laku di pasaran, kita harus memikirkan banyak konsep di dalamnya gitu. Supaya produk itu terjual. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Oke, baik, terima kasih buat. Baik, untuk audiens, saya beri kesempatan untuk bertanya. Oke, baik, silakan Mas yang menuju abu-abu. Ya baik, nama saya Ilham. Saya ingin bertanya, apa perbedaan branding dan brand? Oke, baik, Mas Tuan. Ya, jelas. Boleh ulang? Bagaimana strategi pemasaran yang tepat pada tahap pertumbuhan dalam siklus produk? Oke, baik, silakan Mas Tuan langsung dijawab saja. Oke, baik, saya izin menjawab dari pertanyaan saudara Ibrahim. Itu ini pada tahap pertumbuhan, strategi pemasaran yang difokuskan yaitu dengan meningkatkan pangsa pasar, kemudian memperluas distribusi, meningkatkan kualitas produk, hingga penambahan fitur, serta promosi yang menekankan keunggulan produk dibanding pesaing. Mungkin itu jawaban dari saya. Gimana Mas Ibrahim, apa sudah cukup? Oke baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya dari Mbak depan ini. Ya, silakan Mbak. Oke, terima kasih ya Kak atas kesempatannya. Saya ingin tanya, nama saya Dwi. Mengapa brand FWD itu penting bagi perusahaan? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Adik Dewi. Untuk jawabannya, apa tujuan utama perusahaan pada tahap kedewasaan produk? Ya. Nah, jawabannya itu tujuan utamanya yaitu untuk mempertahankan pangsa pasar dan memaksimalkan keuntungan dengan cara melakukan inovasi kecil, kemudian diferensiasi produk serta mengurangi efisiensi biaya produksi. Cukup? Apakah itu cukup? Cukup banget Kak. Oke, Terima kasih. baik, untuk selanjutnya Mas yang kacamata Mas, silakan. Ya Mas, video hitam silakan. Ya, Mas, Perkenalkan, silakan. nama saya Kiesa Kelandra. Saya ingin menanyakan, jelaskan hubungan antara diferensiasi produk dan loyalitas konsumen. Oke, baik, terima kasih. Baik, Silakan dulu dijawab. pertanyaannya. Diferensiasi produk itu yaitu menciptakan keunikan yang mungkin sulit ditiru pesaing sehingga untuk tetap membeli produk tersebut. Hal ini meningkatkan loyalitas konsumen terhadap merek. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih, Pak. Cukup, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yang ingin tanya, ya Mas yang pakai jaket hitam, ya ini yang pakai sepatu merah kayak. Baik, bentar. Dari tadi angkat tangan, kita. Oke, perkenalkan nama saya Iqbal. Mengapa produk pada tahap penurunan perlu dilakukan evaluasi strategi? Baik, terima kasih Mas Iqbal atas pertanyaannya. Itu karena penjualan dan permintaan menurun sehingga perusahaan harus menentukan apakah produk perlu diperbarui dan diposisikan ulang, juga dikurangi variannya atau dihentikan produksinya agar tidak menimbulkan kerugian. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mungkin satu lagi Mas Johan ya? Satu lagi boleh? Ya, untuk Mbak yang pakai kerudung hitam untuk iya. Agar berimbang antara laki-laki dan perempuan yang bertanya. Silakan Mbak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke. Saya ingin bertanya Kak, gimana sih cara meningkatkan brand FWD itu sendiri? Ya. Yang Oh, pertanyaan nomor 5. Oke, saya ingin
Ade Novita. Inovasi memungkinkan perusahaan menciptakan nilai baru bagi konsumen sehingga melalui teknologi, desain maupun fungsi produk sehingga produk memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Terima kasih. Apakah cukup? Cukup Pak, terima kasih. Oke, baik. Jadi Mas Duan, ada closing statement Mas Duan untuk seminar hari ini? Closing statement dari saya nggak banyak sih. Sebenarnya kalau kita mempunyai produk, kita harus menanamkan dan memikirkan strategi produk yang tepat sehingga produk kita dapat diterima dengan di konsumen mempunyai value yang berbeda sehingga dapat produknya itu bisa diterima dengan baik. Mungkin saya sih. Oke, baik. Cukup untuk seminar hari ini. Jika ada yang ingin bertanya atau berkonsultasi dengan Mas Duan, silakan menghubungi beliau. Baik, untuk seminar hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.